Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab, yaitu kitab Tafsir Al-Munir pada Quran Surat Al-Fatihah. Tafsir pada Quran Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selanjutnya kita akan membaca qiraat pada Quran Surat Al-Fatihah ini. Yang pertama yaitu Maliki ala wazan fa'il bil hafdi, dengan wazan fa'il dan berharokat kasroh. Wahiyya qiraatul Asim, ini adalah bacaan Imam Asim, wal Kisai dan Imam Al-Kisai. Wahiyya qiraatun katsirin minas sahabah, dan ini juga merupakan bacaan dari banyak para sahabat. Minhum, diantaranya Ubay wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maliki yang kedua ala wazan fa'il bil hafdi, berharokat kasroh, dengan wazan fa'il dan berharokat kasroh. Wahiyya qiraatu baqis sab'ah, ini adalah bacaan para imam yang lain, Imam Sab'ah. Wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit. Wa Abi Darda dan Abi Darda. Wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Wa katsirun minas sahabah wa tabi'in, dan banyak lagi sahabat dan tabi'in lainnya. Yang kedua bacaan as-sirata biswad. Wahiyya qiraatul jumhur. Wahiyya as-sirata dengan huruf shad, dan ini adalah bacaan yang jumhur. Wahiyya fasih, dan ini juga bacaan yang paling fasih. Wahiyya lughatul Quraisy, dan ini merupakan dialek dari Quraisy. As-sirata bisin, as-sirata dengan huruf sin, alal asli, sesuai dengan asal katanya, asli. Wahiyya qiraatul kumbul, dan ini adalah bacaan yang kumbul. Yang ketiga yaitu alaihim bi kasroh ha wa iskanil mim, dengan huruf ha dibaca kasroh dan huruf mim dibaca sukun. Wahiyya qiraatul jumhur, dan ini adalah bacaan yang jumhur. Alaihum bidomim ha wa iskanul mim, dengan huruf ha dibaca dhammah dan huruf mim dibaca sukun. Wahiyya qiraatul hamzah, dan ini adalah bacaan hamzah. Selanjutnya mashtamalat alaihi surah, kandungan dari surat Al-Fatihah. Tadammanat hadhihi surah ma'aniyal Qur'anil Azim, surat ini berisi makna-makna Al-Qur'an yang agung. Washtamalat ala usuluddin wa furu'ihi, yang mencakup usuluddin, pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Wa tanawalat akidah, dan membahas tentang akidah, wal ibadah, dan ibadah, wa tasyri' dan tasyri', wal iman bil ba'ti, dan iman kepada hari kebangkitan, wa bisifatillahil husna, dan iman kepada asmaul husna atau nama-nama Allah yang indah, wa ifraduhu bil ibadah, dan mengkhususkan ibadah, wal isti'anah, dan memohon pertolongan, wa doa, dan doa, wal irsyadi ila talabil hidayah, dan memohon petunjuk diberi hidayah, ila dinil haq, kepada agama yang benar, was siratal mustaqim,
dan jalan yang lurus. Wa tajannubi thariqil munharifin an hidayatillahi ta'ala, dan dihindarkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ismuha, atau nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini. Lil Fatihati ithna asyara isman dzakarohal Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, surat Al-Fatihah ini mempunyai 12 nama lain. Yang pertama, wahiyas sholat, antara lain sholat, lil haditsil qudsi, dengan dalil dari hadis qudsi yang berbunyi qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain, yang artinya aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Wasuratul hamdu, dan nama lain yang lainnya yaitu alhamdu, surat alhamdu, li anna fiha dzikrul hamdi, karena di dalamnya disebutkan kata alhamdu atau pujian. Alhamdu itu pujian. Wa fatihatul kitab, dan nama lain yang lainnya yaitu fatihatul kitab atau pembuka kitab. Li annahu tuftatahu qiraatul Qur'an biha lafdun wa kitabuhu, karena dia menjadi pembuka bacaan dan tulisan Al-Qur'an wa taftahu biha sholat, serta menjadi bacaan pembuka dalam sholat. Wa umul kitab, dan umul kitab fi ra'yil jumhur, menurut pendapat jumhur. Wa umul Qur'an fi ra'yil jumhur, dan umul Qur'an menurut pendapat jumhur juga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi alhamdulillah umul Qur'an wa umul kitab was sab'ul masani, yang artinya alhamdulillah surat Al-Fatihah adalah umul Qur'an, wa umul kitab, dan umul kitab, dan sab'ul masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Wal masani, dan al masani, li annaha tusanni fi kulli raqatin, karena disebut al masani karena surat ini diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat. Wal Qur'anil adim, dan al Qur'anil adim, li tadammuniha jami'u ulumil Qur'an wa maqasidahul asasiyah. Disebut Al-Qur'anil Adim karena surat ini mencakup seluruh ilmu dan tujuan utama dari Al-Qur'an. Wasyifa, dan obat, sebagaimana dalil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab syifa'u min kulli summin, yang artinya surat Al-Fatihah itu penyembuh dari segala penyakit. Yang selanjutnya Ar-Ruqyah, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laman ruqyah biha sayyidul hayy, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang meruqyah seorang kepala suku. Ma adraka annaha ruqyah, bagaimana kamu tahu bahwa ia adalah ruqyah? Yang selanjutnya nama lainnya al-asas. Liqauli Ibnu Abbas, dengan dalil perkataan Ibnu Abbas, wa asasul kutub al-Qur'an, wa asasul Qur'an al-Fatihah, wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim, yang artinya asas segala kitab adalah Al-Qur'an, asas Al-Qur'an adalah Al-Fatihah, dan asas Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Wal waqiyah, dan al-wafiyah, dan al-wafiyah, li annaha la tantasif
wala tahtamil ikhtizal, karena surat ini tidak dapat dibagi menjadi dua dan tidak dapat diringkas. Falau nusifatil fatihah fi rok'ataini lam yajuz indal jumhur. Jadi menurut jumhur, membagi surat Al-Fatihah tidak boleh membagi surat Al-Fatihah menjadi dua dalam 2 rakaat. Jadi surat Al-Fatihah itu hanya boleh dibaca penuh dalam 1 rakaat, tidak boleh dibagi menjadi 2. Wal kafiyah dan al-kafiyah li'annaha takfi an siwaha wala yakfi siwaha anha, karena ia mencukupi sebagai pengganti surat-surat lainnya, sementara yang lainnya tidak mencukupi sebagai penggantinya. Maksudnya karena surat Al-Fatihah itu sudah cukup mengganti dari surat-surat lainnya dalam Al-Quran, sementara surat-surat lainnya itu tidak mencukupi untuk mengganti surat Al-Fatihah. Hadihi hiya asma surat Al-Fatihah. Itulah nama-nama surat Al-Fatihah yang tadi disebutkan. Menurut Al-Qurtubi ada 12. Wa ashharuha thalatha. Nama yang paling terkenal ada 3, yaitu Al-Fatihah, Umul Kitab, Wasab'ul Mathani. Wasurah dan surat artinya ta'ifatun minal Qur'an mu'allafatin min thalathi ayat fa'aktsaro laha ismun ya'rifu bitariqi riwayah sabitah. Surat itu artinya satu kelompok dari Al-Quran yang terdiri atas 3 ayat atau lebih yang memiliki nama yang dikenal berdasarkan riwayat yang sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mufradat lugawiyah pada surat Al-Fatihah. Alhamdu as-sana'u bil jamili alal fi'lil ikhtiyari. Alhamdu itu artinya adalah ungkapan pujian atas perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Wa huwa a'ammu minasyukri. Dan ia itu lebih umum dari kata asyukur. Li'anna syukra yakunu maqabilin ni'mah, karena syukur itu dilakukan sebagai imbalan atas karunia. Allah alima ala dzatil aliyatil muqaddasah. Allah adalah nama zat yang maha tinggi lagi maha suci. Wa maknahu, arti dari nama ini adalah al-ma'budu bihaq, zat yang disembah dengan benar. Wakila, menurut sebuah pendapat, innahu ismullahil a'dzam. Innahu ismullahil a'dzam adalah zat yang Innahu ismullahi a'dzam adalah ia adalah nama Allah yang paling agung. Walam yatusamma bihi wairuh. Selain dia, tidak ada yang memakai nama ini. Ammal ilahu, adapun kata ilahu, fahuwal ma'budu bihaqi au batil. Ilahu artinya adalah zat yang disembah dengan benar atau dengan batil. Yutlaqu 'alallahi ta'ala wa 'ala wairihi. Bisa dipakai untuk menyebut Allah Ta'ala maupun yang lain. Robbi, kata ar-Robbi itu memiliki arti al-maliku wasayyidul ma'bud wal muslihu wal mudabbiru wal jabiru wal qaimu. Ar-Robbi itu memiliki berbagai macam makna. Yang pertama, al-maliku sang pemilik, wasayyidul ma'bud sang majikan yang disembah, wal muslihu yang memperbaiki, wal mudabbiru yang mengatur, wal jabiru yang menambal, wal qaimu yang mengurus. Fihi makna rububiyah wa tarbiyah wal inayah bil makhluqati. Dalam kata Robbi ini terkandung makna ketuhanan,
pembinaan, dan kepedulian terhadap para makhluk. Al-alamina, jamak alam. Al-alamina adalah bentuk jamak dari kata alam. Wa huwa kullu mawjudin siwallahi ta'ala, yang artinya segala sesuatu yang ada selain Allah Ta'ala. Wa huwa anwa'i ka'alimal insan wal hayawan wan nabati wad darri wal jinni. Ia bermacam-macam, seperti ka'alimal insan, alam manusia, wal hayawan, dan hewan, wan nabati, dan tumbuhan, wad darri, dan debu, wal jinni, dan jin. Walafdul alam, dan kata alam ini adalah isim jins. La wahidun lahu min lafdi, yang tidak punya bentuk tunggal dari kata ini sendiri. Misalnya rohtin wa qaumin. Selanjutnya yaitu kata ar-rahmanir rahim. Sifatanillah mushtaqatani minar rahmah. Ar-rahmanir rahim itu adalah dua sifat Allah yang merupakan turunan dari kata ar-rahmah. Lauhadha fi kulli minhuma makna muayyan. Tetapi masing-masing dari kata ar-rahman dan ar-rahim itu mempunyai makna yang khusus. Yang pertama ar-rahman. Ar-rahman itu siwah mubalaghah, bimakna yang memiliki makna adimur rahmah, yang agung rahmatnya. Wa huwa isim am fi jami'i anwa'ir rahmah. Ia adalah nama yang meliputi segala macam rahmat. Wa aktsarul ulama ala anna rahman, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kata ar-rahman ini isim mukhtasu billahi azza wa jalla, adalah nama yang khusus bagi Allah azza wa jalla. Wala yajuzu ayyusamma bihi wairuh, dan tidak boleh satupun yang memakai nama itu selain dia, selain Allah. Ar-Rahim, yang kedua yaitu Ar-Rahim, yang memiliki makna daimir rahmah, yang kontinu rahmatnya. Walamma kana fi tisafahu ta'ala bi rabbil alamin tarhib, dan karena penyebutan Allah Ta'ala dengan sifat rabbil alamin, Tuhan semesta alam, tarhib, mendatangkan rasa gentar dalam hati. Fartuhu birrahmanir rahim, maka dari itu Allah mengiringinya dengan menyebutkan sifat yang lainnya, yaitu ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selanjutnya yaitu kata malik yaumiddin, ay maliki yaumil hisab wal mukafati wal jazai alal a'mal. Malik yaumiddin artinya pemilik hari perhitungan dan pemberian balasan atas amal-amal yang telah dilakukan. Wal amra kullahu fi qabdatihi yaumil qiyamah, segala urusan berada di tangannya, berada di tangan Allah pada hari kiamat nanti. Wa man arafa annallaha malik yaumiddin, dan siapapun yang tahu bahwa Allah memiliki hari pembalasan, faqad arafahu ba'sima'ihil husna wa sifatihil mathla, berarti dia telah mengenalnya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertinggi. Selanjutnya kata iyyaka na'budu, nakhussuka bil ibadah wala na'budu ghairuka. Iyyaka na'budu itu artinya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu dan kami tidak menyembah selain engkau. Wa ma'nahu nuti'u, dan makna na'budu itu adalah nuti'u, yaitu kami taat. Wal ibadah, dan makna kata ibadah itu adalah at-ta'atu wa ta'dil, yaitu at-ta'atu ketaatan, wa ta'dil ketundukan. Selanjutnya wa iyyaka nasta'in ainutlabul auna wa ta'yidi wa taufiq,
Iya, karena nasta'in itu artinya kami memohon pertolongan, dukungan, dan keberhasilan hanya kepadamu. Wa nakhussuka bi talabil mau'unah. Kami mengkhususkan untuk memohon pertolongan itu hanya kepadamu. Fa anta masdarul auna wal fadli wal ihsan. Sebab engkaulah sumber pertolongan, karunia, dan limpahan budi. Wala yamlikul qadrata ala aunina ahadun. Selain engkau, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menolong kami. Wa qad ja'al fi'lani, dua kata kerja ini disebutkan, yaitu na'budu wa nasta'in, itu disebutkan bisiwatil jam'i, disebutkan dalam bentuk jamak. La bisiwatil mufrad, bukan disebutkan dalam bentuk tunggal, yakni bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tapi disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lil i'tirafi biqasurin abdi wahduhu anil wuqufi amamallah, untuk mengakui keterbatasan seorang hamba sehingga dia tidak dapat berdiri sendirian di hadapan Allah. Faka'annahu yaqulu, seolah-olah seorang hamba ini berkata, la yaliqu bil wuquf wahdi wa bi mufradi fi manajatika. Tidak layak bagiku berdiri sendirian dalam bermunajat kepadamu. Wa akhjala man taqsiri wa dhanubi. Aku merasa malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku. Bal andammu ila sairil mu'minin. Karena itu, aku bergabung dengan kaum mukmin yang lain. Wa atawaru bainahum, dan aku bersembunyi di antara mereka. Fataqabbal du'ai ma'ahum, maka terimalah doaku bersama mereka. Fanahnu jami'an na'budu wa nasta'inu bika. Sebab kami semua beribadah kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu. Selanjutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdinas siratal mustaqim, arrafna wa waffaqna wa dallana ala tariqil mausil ilal haq. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya berarti tunjukkanlah dan bimbinglah kami ke jalan yang mengarah kepada kebenaran, ilal haq, kepada kebenaran. Wa arsyadna ilaihi, dan perlihatkanlah kepada kami jalan hidayahmu. Wa arsyadna ilaihi itu, dan bimbinglah kami kepadamu. Wa arna tariqi hidayatikal mausilah ila ansaka wa qurbika, dan perlihatkanlah kepada kami jalan hidayahmu yang mengantarkan kami kepada keakraban dan kedekatan kepadamu. Wassiratal mustaqim, dan as-siratal mustaqim itu at-tariqul mu'tadal, adalah jalan tengah. Tariqul Islam alladzi bu'itsu bihi anbiya'aka wa rusulika, yaitu jalan Islam yang dengannya engkau utus para nabi dan rasulmu. Wa khatamtu bi risalatihim risalati khataman nabiyyin, dan dengan risalah-risalah mereka engkau menutup risalah nabi terakhir. Wa huwa hamlatu ma yusilu ila sa'adah fit dunya wal akhirah. Ia adalah himpunan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
man aqaidi wa ahkami wa adabi wa tashri'i dini, yang meliputi akidah, hukum, etika, dan tasyri' agama. Kal ilmi syahih billahi wan nubuti wa ahwalil ijtima'i, seperti ilmu yang benar tentang Allah, ilmu kenabian, dan kondisi-kondisi kemasyarakatan. Selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim ay tariqi man an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri anugerah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin nasabiqin, yaitu nabi-nabi, wasiddiqin dan para siddiqin, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin nasabiqin dan orang-orang soleh yang terdahulu, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya aila taj'alna ma'a ulaikal haidina an tariqil istiqomah, yang artinya janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Al-mu'idina ar-rahmah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Al-mu'akifina asyaddal iqab, yang dihukum dengan siksa yang paling berat. Li'annahum araful haqqi wa tarkuhu wa dallut tariq, karena mereka sudah tahu kebenaran tetapi malah meninggalkannya, dan mereka memilih jalan yang sesat. Wa dallut tariq, dan memilih jalan yang sesat. Wa yarul jumhur annal maghdubi alaihim humul yahud. Jumhur berpendapat bahwa orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Waddallina hum nasori, sedangkan orang-orang yang sesat yaitu adalah kaum Nasrani. Wal haq, dan yang benar, annal maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, humul ladina balaghuddinil haq alladzi syar'ahu Allahu li'ibadah. Orang-orang yang benar, orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang sudah mendapat berita tentang agama yang benar ini, yang telah disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Dan mereka itu menolaknya. Waddalluna, sedangkan orang-orang yang sesat, humul ladzi lam ya'riful haqq, adalah mereka yang belum mengetahui agama secara proporsional, yaitu mereka yang awalam ya'rifuhu ala wajhi syahih wa humul ladzina lam tablaghuhum risalati au balawatuhum binahwi naqis, yaitu mereka orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang belum menerima berita kerasulan atau sudah menerimanya tetapi dengan kadar yang kurang sempurna. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bacaan amin dalam Quran Surat Al-Fatihah ini. At-ta'min, amin itu adalah doa. Bacaan amin itu
menurut tafsir Al-Munir itu adalah doa. Ai taqabbal minna wastajib du'aana, yang artinya terimalah dan kabulkanlah doa kami. Wahiyya laisat minal Qur'an. Bacaan ini itu bukan termasuk dalam Al-Qur'an. Walam takun qablana ila li Musa wa Haruna alaihi wassalam. Ia belum pernah disyariatkan sebelumnya pada masa kita, masa umat Islam, kecuali bagi Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Wa yusannu khatmul Fatihah biha, dan disunahkan menutup surat Al-Fatihah dengan bacaan ini. Jadi setiap habis membaca surat Al-Fatihah disunahkan untuk membaca amin. Ba'da saktah ala nun walad dolin. Setelah bunyi huruf nun dalam kata walad dolin. Liyatamayyaza ma huwa Qur'an mimma laisa bi Qur'an. Agar terpisahkan antara bacaan yang merupakan Al-Qur'an dan bacaan yang bukan Al-Qur'an. Wa dalilun sunnatuha ma rawahu Malik wal Jamaah Ahmad wal Imam Sittah. Dan dalil kesunahan bacaan amin ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan jamaah lainnya, yaitu Ahmad dan 6 imam hadis lainnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, idza amannal imam fa aminu fa innahu mawafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Sebab siapapun yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka pasti dosanya yang telah lampau diampuni. Selanjutnya, aro'al ulama fil jahri wal israri bit ta'min. Pendapat-pendapat para ulama tentang bacaan amin. Bacaan amin itu dibaca dengan keras atau dibaca samar. Lil ulama ro'yani, ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Qala al-Hanafiyah wal Malikiyah fir raji'. Menurut madhab Hanafi dan pendapat yang rajih dalam madhab Maliki, al-ikhfa'u awil israri bi amin awla minal jahri biha. Membaca amin dengan suara samar lebih baik daripada membacanya dengan suara keras. Li'annahu du'a, sebab ia adalah doa. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, arba'u bi khafihinnal imam. Ada 4 bacaan yang dibaca dengan samar oleh imam. Yang pertama at-ta'awud, ta'awud. Yang kedua wat-tasmiyah, basmalah. Yang ketiga wat-ta'min, bacaan amin. Yang keempat wat-tahmid, bacaan tahmid. Ay qawlu, yakni Rabbana lakal hamdu. Wara'as Syafi'iyah wal Hambali, adapun madhab Syafi'i dan Hambali, an-ta'min sirra fi sholati sirriyah, berpendapat bahwa amin diucapkan secara samar dalam sholat yang samar. Jadi menurut pendapat Syafi'i dan Hambali itu, bacaan amin itu dibaca samar ketika sholatnya itu juga samar, seperti sholat duhur dan asar. Wajahron fima yujharu fihi bil qiraah, dan dibaca dengan keras dalam sholat yang bacaannya keras pula. Bacaan sholatnya keras, seperti sholat subuh
maghrib, isya. Wa yu'amminul ma'mum ma'a ta'mini imami. Dan makmum mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Lil hadithi Abu Hurairah mutaqaddam, dengan dalil hadis Abu Hurairah di atas. Idza amannal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, hendaknya makmum mengucapkan amin pula. Wa daliluhum ala hadat tafsil. Dalil mereka atas perincian ini adalah hadis Abu Hurairah yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talawairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'u mayyalihu minas shaffil awal. Yang artinya apabila telah membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin, Rasulullah biasanya mengucapkan amin sehingga terdengar oleh para makmum yang berdiri di belakang beliau di shaf pertama. Wa haditsu Wa'il bin Hujr, juga hadis Wa'il bin Hujr yang berbunyi, sami'tun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qara'a wairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin yamuddu biha sautuhu. Yang artinya, aku dulu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucapkan amin dengan suara memanjang.